Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul ghayat alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para peserta didik kelas 10 dan kelas 11 SMA Persatuan yang saya banggakan, alhamdulillah kita berpuasa sudah mendapatkan 3 hari ini, mulai dari Jumat, Sabtu, Ahad, 4 hari ya, Senin. Dan alhamdulillah dengan bersyukur kepada Allah, di tengah-tengah wabah virus COVID-19 atau dikenal dengan coronavirus disease 19 ini, Allah masih memberikan kesehatan kepada kita semua, termasuk kepada anak-anakku sekalian. Yang kedua, salat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anakku sekalian, di tengah-tengah informasi yang semakin banyak dan tidak terarah, maka kita harus pandai-pandai memilah dan memilih informasi tersebut. Mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita buang jauh-jauh. Sebab sekarang ini dengan adanya media sosial, informasi yang benar dan salah itu hampir sama. Kalau kita tidak pandai, kita akan terpengaruh oleh informasi itu. Maka karena Anda adalah anak-anak SMA Persatuan yang notabene-nya adalah siswa SMA di bawah naungan Nahdlatul Ulama, kalau ada informasi tentang virus atau apapun, harus klarifikasi atau tabayun dengan guru-guru Anda, lebih-lebih dengan wali kelas. Maka dari itu, mengapa Allah menurunkan virus ini begitu dahsyat? Menurut informasi sekarang, sudah 219 negara terpapar oleh adanya virus COVID-19 ini. Jadi tidak hanya Indonesia. Allah Subhanahu wa taala dawuh dalam Al-Qur'annya, "Walanabluwannakum bisay'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kata Allah, anak-anakku sekalian, sungguh aku akan menguji kamu sekalian bisai'in dengan sesuatu. Ahli tafsir memberikan pengertian dengan syai'in ini aibil qalili, dengan sesuatu yang sangat sedikit sekali. Dari apa sesuatu itu? Minal khaufi, dengan ketakutan. Takut dari apa? Takut dari minal aduwi, dari musuh. Lebih-lebih musuh-musuh orang Islam. Lebih-lebih lagi yang tidak seakidah dengan kita, tidak seiman dengan kita, itu dianggap sebagai musuh yang harus kita waspadai bersama-sama. Di tengah-tengah yang seperti ini, kita harus betul-betul waspada. Yang kedua, kata Allah, minal khaufi wal ju'i, dan kelaparan. Sekarang pemerintah sedang menggalakkan bantuan, mulai dari pusat, tingkat provinsi, tingkat kabupaten, sampai tingkat kecamatan. Itu artinya apa? Mengantisipasi agar sampai negara yang kita cintai ini, bangsa Indonesia yang kita cintai ini tidak sampai mengalami kelaparan. Ini semuanya merupakan cobaan atau ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sedang kita
kita diuji oleh Allah. Melalui apa? Melalui virus yang sampai saat ini belum selesai. Maka banyak sudah yang terpapar. Di Indonesia informasi terakhir sudah 8.800 sekian positif terpapar virus COVID ini. Oleh sebab itu kita harus pandai, harus satu, tawakal kepada Allah. Yang kedua, harus mengikuti protokol kesehatan. Tawakal kepada Allah itu bagaimana? Menyerahkan sepenuhnya atas kejadian dan ujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dianggap remeh. Caranya apa? Kembali kepada Allah, memperbanyak istighfar pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin khususnya Indonesia, khususnya bangsa Indonesia, kita terlalu banyak dosa. Satu-satunya jalan atau cara untuk menembus dosa itu kepada Allah adalah dengan cara istighfar kepada Allah. Cukup dengan astagfirullahaladzim. Maka ayo ajak orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatun wa yaj'al lakum anhara. Kata Allah, bagi mereka yang memperbanyak istighfar, maka diibaratkan yursilis sama alaikum midrara. Allah menurunkan rahmat seperti derasnya hujan. Rahmat diberikan oleh Allah kepada orang yang istiqamah membaca istighfar sebagaimana derasnya air hujan turun ke bumi. Begitu dahsyatnya para anak-anakku sekalian. Kemudian apalagi? Wa yumditkum, Allah akan menolong kamu sekalian bi amwalin, dengan harta benda. Ini saatnya kita dalam keadaan prihatin karena adanya virus corona. Kita harus pandai betul-betul menggunakan atau memanfaatkan baik waktu, uang, dan seterusnya dengan sebaik-baiknya, sehemat-hematnya. Saya singgung tadi, negara sudah mempersiapkan sekarang ini mulai dari pusat sampai ke bawah bantuan-bantuan, baik itu merupakan sembako, uang secara cash, dan seterusnya. Maka selanjutnya ayat itu dijelaskan wal ju'i wa naqsim minal amwali, dan kekurangan harta benda. Perlu kita analisis bersama-sama sekarang. Banyak perusahaan sudah merumahkan karyawannya. Bahkan banyak perusahaan sudah mem-PHK karyawannya. Kenapa? Karena situasi dan kondisi untuk memproduksi perusahaannya sudah tidak bisa. Barang yang akan diproduksi ada, tetapi yang menerima dari hasil produksi itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada biaya, karena kondisi dan situasi yang seperti ini dan seterusnya. Lebih-lebih anak-anakku sekalian, mulai besok tanggal 28 itu adalah sudah diberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau yang dikenal dengan PSBB. Ini anjuran dari sekolah, Anda semua jangan kemana-mana dulu, tetap di rumah, memperhatikan protokol kesehatan. Apa saja itu? Satu, bersih tangan, mencuci tangan sesering mungkin. Yang kedua, usahakan pakai masker. Yang ketiga, disemprot dengan disinfektan. Kalau Anda ke masjid, pakai sajadah sendiri, jaga jarak atau dikenal dengan social distancing atau physical distancing. Ini anjuran pemerintah dalam rangka tujuannya memutus penularan, rantai penularan virus corona ini. Informasi terakhir anak-anakku sekalian, virus ini sekarang sudah tidak lagi melalui wahing atau batuk, tapi virusnya sudah mengudara, dan virus itu bertahan
di udara sampai 8 jam. Makanya pemerintah menganjurkan harus pakai masker, harus sesering mungkin mencuci tangan, atau dalam Islam lebih baik itu dalam kondisi punya wudu. Maka dari ayat ini, keadaan yang sekarang sedang terjadi ini, ayo kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak sekalian, pertanyaan muncul, apakah virus yang semacam ini hanya ada di zaman sekarang? Jawabannya adalah tidak. Di zaman Rasulullah, bahkan sebelum Islam itu ada, yang namanya virus itu sudah ada. Tapi namanya bukan corona. Dulu di zaman Rasulullah, di Madinah itu pernah ada virus, namanya ta'un. Sehingga Rasulullah bersabda, idza sami'tumut ta'un bi ardin fala yadkhulu fiha wa idza arada bi ardin wa antum biha fala yakhruju minha. Rawahul Bukhari. Kata Rasulullah, ketika kamu sekalian mendengar kata virus, yaitu ta'un kalau dulu, ya sekarang virus corona ini, maka kata Rasulullah, di suatu daerah, kalau Anda berada di Tulangan, ya di daerah Tulangan. Kalau Anda berada di Kerembung, ya di Kerembung. Atau kalau Anda berada di Sidoarjo, kata Rasulullah, fala tadkhulu fiha, jangan engkau masuk ke daerah itu. Kemudian wa idza arada bi ardin, dan kalau kamu terpaksa berada di daerah itu sedangkan kamu berada di dalamnya, maka fala yakhruju minha, jangan keluar dari itu. Ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ini artinya apa para anak-anakku sekalian? Sekarang dikenal dengan lockdown. Yang dari luar tidak bisa masuk, tidak dilarang masuk, yang dari dalam tidak boleh keluar. Artinya virus itu sudah ada sejak dulu. Makanya saya singgung tadi, ayo kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara memperbanyak istighfar. Lebih-lebih karena mulai besok PSBB ini sudah diberlakukan, ayo patuhi aturan dan maklumat atau himbauan baik dari pemerintah atau dari organisasi keagamaan yang ada, lebih-lebih dari Nahdlatul Ulama.